Baik, kembali lagi dengan saya. Nama saya Rian Putra Azibwa, NPM 2329061007. Saya Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi S1 Ilmu Hukum. Jadi kita akan membahas kali ini adalah pluralisme hukum Indonesia. Pluralisme hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 pasal 18B, amandemen kedua tahun 2000, TAP MPR nomor 9 2001, Agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 pasal 5. Tentu kita tahu pluralisme adalah sebuah konsep yang menjadi pusat perdebatan dalam konteks sosial, politik, dan agama. Maka dari artikel ini saya menyajikan telaah tentang esensi dan implikasi dari pluralisme dalam masyarakat modern. Pluralisme mengakui keberagaman sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dikelola secara bijaksana. Dalam konteks sosial, pluralisme mendorong inklusif dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di antara individu dan kelompok-kelompok. Politik pluralisme mempromosikan pengakuan hak-hak setiap individu dan kelompok dalam suatu masyarakat dan demokratis. Di sisi agama, pluralisme menawarkan pemahaman yang menghargai keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental keadilan dan kesetaraan. Di sisi lain, pluralisme hukum merupakan kemunculan lebih dari satu ketentuan atau aturan hukum dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, fenomena ini dipicu oleh fakta historis melibatkan perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan ras. Meskipun pluralisme memiliki beragam interpretasi, intinya adalah mengakui semua perbedaan sebagai bagian dari kenyataan. Tujuan pluralisme sendiri adalah hukum Indonesia mencapai keadilan dan keselamatan bagi seluruh bangsa. Konsep pluralisme sendiri menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam berhukum sesuai dengan pandangan keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan sosial. Secara konsep pluralisme atau pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam segala aspek kehidupan manusia seperti kepercayaan, nilai-nilai budaya, dan identitas. Dalam konteks sosial, pluralisme mengajarkan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal budaya, agama, ras, dan lainnya, dan bahwa semua kelompok tersebut memiliki hak yang sama dalam diakui dan dihormati. Pluralisme mempromosikan toleransi, inklusif, dan penghargaan. Dalam politik, pluralisme mendorong adanya sistem yang mengakui dan menghormati hak-hak individu dan kelompok-kelompok dalam bermasyarakat. Ini termasuk pengakuan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan berpartisipasi politik yang merata bagi semua warga. Pluralisme sendiri berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu pluralism yang terdiri dari dua kata, yaitu plural yang berarti beragam dan isme yang mengindikasikan paham atau pandangan. Pluralisme hukum sering disebut juga sebagai keberagaman hukum. Menurut John Griffiths, mengacu pada keberadaan lebih dari satu aturan hukum dalam suatu konteks sosial, pluralisme hukum pada dasarnya mencela apa yang disebut dengan sebagai ideologi sentralisme hukum. Sentralisme hukum memandang hukum sebagai entitas hukum negara yang berlaku secara seragam bagi semua individu di dalam yurisdiksi negara tersebut. Pluralisme hukum tidak luput dari jumlah kritik, seperti kurangnya penekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan, serta kurangnya pertimbangan terhadap faktor-faktor struktural, sosioekonomi makro yang mempengaruhi sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain itu juga, menurut Ricardo Simamarta, kelemahan utama pluralisme hukum adalah mengabaikan terhadap aspek keadilan. Selain itu, pluralisme hukum belum menawarkan konsep yang tepat sebagai alternatif untuk hukum negara.
Pluralisme hukum hanya dapat digunakan untuk memahami realitas hukum dalam masyarakat. Di berbagai pluralisme juga ada yang dinamakan hukum adat. Dan hukum adat untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat dari upaya pengambil alihan yang disahkan oleh hukum negara. Lebih lanjut lagi, pluralisme hukum digunakan untuk memperjuangkan pengakuan resmi dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat. Salah satu hasil positif dari gerakan ini adalah penambah pasal 18B pada amandemen kedua Undang-Undang 1945 tahun 2000 yang mengatur pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Disambung dengan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria yang juga mengatur tentang masyarakat adat juga merupakan hasil dari pengaruh pluralisme hukum. Kedua hal tersebut menjadi syarat utama bagi pengakuan keberadaan masyarakat adat. Selain itu, pergerakan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat dengan membuat berbagai regulasi lokal. Sedangkan hukum adat sendiri adalah sistem aturan kebiasaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sejak awal keberadaan manusia di bumi, ia hidup dalam kerangka hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Hukum adat muncul seiring dengan keberadaan masyarakat dalam lingkungan hidupnya. Hukum adat juga bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam buku yang pengaturan yang jelas. Setiap orang yang mengenal dan memahami hukum adat akan selalu patuh terhadapnya, karena hukum adat dianggap sakral dan harus dihormati selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Pluralisme juga merupakan konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Sedangkan dalam konteks hukum, pluralisme hukum mengacu pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Hal ini bisa mencakup hukum adat, hukum agama, hukum positif, dan sistem hukum lainnya yang berlaku secara beragaman. Pluralisme hukum mengunsuk prinsip bahwa setiap sistem hukum memiliki tempatnya dan diakui dengan nilai kebutuhan masyarakatnya. Ini berarti bahwa dalam suatu negara atau masyarakat tidak hanya ada satu set aturan yang berlaku untuk semua individu, tetapi terdapat ruang untuk berbagai macam sistem hukum yang sesuai dengan kepercayaan dan tradisi masing-masing kelompok. Pentingnya pluralisme hukum terletak pada pengakuan akan kompleksitas dan keberagaman masyarakat serta kebutuhan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Namun pluralisme hukum juga menghadapi tantangan seperti masalah normalisasi aturan, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan hak asasi manusia. Dan di sini juga saya telah memberi unsur-unsur dalam pluralisme yang mencakup poin pertama, yaitu keberagaman. Pluralisme mengakui dan menghargai adanya keberagaman dalam segala aspek kehidupan, termasuk budaya, agama, entitas, dan kepercayaan. Poin kedua itu ada inklusivitas, yaitu pluralisme mempromosikan inklusif semua kelompok dan individu tanpa memandang perbedaan apapun. Yang ketiga ada toleransi. Pluralisme mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Yang keempat ada keadilan. Pluralisme menegakkan pentingnya memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua individu dan kelompok tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Yang kelima ada respect. Pluralisme menuntut penghargaan dan rasa hormat terhadap pandangan, kepercayaan, dan budaya individu kelompok. Yang keenam ada dialog. Pluralisme mendorong terbukanya saluran dialog dan komunikasi antar kelompok-kelompok yang berbeda untuk memahami satu sama lain dan mencapai pemahaman yang baik. Yang ketujuh ada kolaborasi. Pluralisme menggalang
kerjasama antar kelompok-kelompok, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Yang kedelapan ada pendidikan. Pluralisme menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kesembilan ada keterbukaan. Pluralisme mendorong keterbukaan terhadap ide-ide baru dan perubahan dalam masyarakat, serta menolak sikap eksklusif dan sempit. 10. Ada konsensus. Pluralisme mencari kesepakatan atau konsensus dalam mengatasi konflik atau perbedaan pandangan tanpa merugikan atau mengesampingkan pihak-pihak tertentu. Jadi intinya di sini adalah pluralisme adalah sebuah konsep yang menjadi pusat perdebatan dalam konteks sosial, politik, dan agama. Hukum adat adalah sistem hukum yang fleksibel, berubah seiring waktu meskipun tidak tertulis secara rinci dalam sebuah dokumen hukum, namun setiap individu yang memahaminya dan mengenalinya akan selalu mematuhinya. Dan dalam perspektif pluralisme hukum, hal tersebut dianggap sebagai implementasi dan pluralisme hukum. Kembali terlihat bahwa dalam pluralisme hukum tidak dipertimbangkan apakah secara substansial hukum tersebut adil bagi semua individu maupun yang berkelompok. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan saya saat membaca atau menjelaskan. Sekian dan terima kasih.